Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sehat. Luar biasa. Sudah 5 bulan kan kita tidak ketemu. Kita mungkin seperti ini Mas. Baik Bapak Ibu, K3S, yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Biara, yang saya hormati. Sebelum kita ke RKS 2026, revisi RKS 2026, ada informasi dari pusat bahwa keterlambatan aplikasi 2026 itu karena masih menunggu kode rekening dari Kemendagri. Jadi sampai hari ini belum ada RKS 2026 itu karena kode rekeningnya belum ada. Ya maka harus menunggu kode rekening itu. Ya. Kayak ini nggak bisa kalau paling akhir 20 November kan, sekarang aja kan tanggal 11. Tidak sampai kita kerja. Harapan saya mah Januari aja sekalian kan. Ya, ini akan menjelang rekor. Bulan 11 ini kami tim bos harus mengusulkan SK rekening sekolah Bapak. Nah, kalau itu terlambat, konsekuensinya tahun 2026 sekolah Bapak ini tidak akan dilakukan. Kira-kira mata kerjaan itu tidak diselesaikan. Makanya Bapak Ibu, ketika kami meminta data, mohonlah cepat direspon. Kalau prinsip saya daripada saya harus tunggu satu sekolah, saya lebih baik ngurusi yang sekolah-sekolah yang memang sudah lengkap. Dibandingkan nanti satu sekolah itu akan menggagalkan seluruh atau satu kabupaten. Itu prinsip saya. Terserah. Kalau sekolah tidak mau diurus, tinggalkan aja sekali. Karena berisiko Bapak Ibu. Risikonya itu ketika nunggu satu sekolah tidak selesai lalu yang lain bahasnya. Siapa mau ganti duit satu tahun tadi? 1 tahun kan? Itu makanya ketika diminta data mohon segera. Dan datanya pun tak repot kan ketika diminta data bisa ditanya ke kawan, bisa ditanya apa dicari di sekolah. Ya, saya rasa tak terlalu repot lah. Yang kedua Bapak Ibu mumpung saya ingat tadi Pak Ketua KTGS menyampaikan banyak bendahara yang mau mundur. Pengalaman saya selama menangani bos, banyak bendahara itu yang mengeluh. Ya. Terlepas keluhan itu benar atau tidak, tapi saya ya 75% lah percaya dengan keadaan ini. Ada kepala sekolah itu yang maunya mohon maaf bahasa kasarnya itu tahu duit ya. Kalau sekolah saya itu tahu duitnya ya Pak. Kami kerja potong penting gitu. Ketika menyusun apa namanya SPD tidak dibantu, suruh meriksa tidak diperiksa, saya tanda tangan seharusnya. Mohon maaf Bapak Ibu kepala sekolah, ketika bendahara sudah bekerja, otomatis dengan Bapak Ibu menandatangani SPD itu kan seharusnya sambil ngecek. Itu pernah saya tanyakan ke kepala sekolah, nggak mampu lah saya Pak kalau harus ngecek hanya itu kan. Dan ngecek itu, tak memikirkan yang kerjanya siapa. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua Bapak. Tapi telah saya sampaikan karena itu memang kondisi di lapangan. Terus saja juga yang kepala sekolah itu belanja semaunya. Ya. Ketika sudah disusun RKS, kemudian dana bosnya sudah ditarik, dia belanja bukan berdasarkan RKS. Pokoknya ada ini belanja. Nah, sekalinya SPJ baru bingung. Cuma ada SPJ kan buktinya ada. Apa namanya? Ketika bukti ada, buktinya tidak sesuai. Akhirnya kan pasti jadi masalah. Akhirnya bendahara ya segini. Padahal Bapak Ibu ketika membuat berita itu dasarnya adalah bukti belanja nota. Bukti juga dasar belanja itu adalah RKS. Dasar RKS itu adalah hasil rapat tim bos dengan komite. Nah, tapi ada juga bendahara yang hanya nama, ya, hanya nama, atau jadi bendahara tak mau tahu juga. Jadi bolak-baliknya ada Bapak Ibu, ya, bukan hanya kepala sekolah yang ABC, tapi ada juga bendahara yang seperti itu. Dan justru ada juga bendahara yang mengantar kepala sekolahnya. Pokoknya beragam lah Bapak Ibu. Pokoknya kalau udah curhat ke saya itu aduh sampai pusing. Saya menanggapinya.
Semoga di Kecamatan Sitani tidak ada seperti itu. Ini saya sampaikan ini satu kabupaten bukan Kecamatan Sitani Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan penggunaan dana BOS 2025, kita yang agak rumit nanti itu di bagian honor ya. Pernah saya sampaikan ketika saya minta Bapak Ibu membuat analisis dulu, itu analisis itu tidak mutlak bisa dipakai sampai nanti. Itu hanya untuk mensiasati di tahun 2025. Boleh Bapak Ibu tanya, kalau Bapak Ibu punya kenalan di kabupaten lain, ada enggak kenalan? Ada enggak? Bukan, maksud saya analisis tadi. Ada enggak di kabupaten lain menerapkan hal itu? Nah, mereka tidak mau repot. Ya. Kemarin dari SMP ada kawannya di Sangkau atau Skadon. Ada enggak kali ada analisis kabupaten? Mereka tidak ada. Ya padanya 20% di 2020. Tapi Bapak Ibu, ketika ada aturan yang membolehkan untuk analisis tadi, mengapa tidak kita pakai? Itu pertimbangannya. Karena kemarin ketika ada sekolah yang lebih dari 20%, itu masih bisa menggunakan analisis. Tapi untuk tahun depan ini belum tahu Bapak Ibu. Belum tahu. Nah, saya jelaskan detail tentang hal itu. Karena saya pribadi memahami juknis ini agak tumpang tinggi. Ada aturan yang bicara guru honorer ya, guru ketiga. Syarat menjadi honorer atau syarat bisa dibayarkan dari guru dari dana BOS itu adalah kalau ASN, jelas kan? Tapi nanti di situ ada edaran yang membolehkan P3K per waktu itu digaji dari dana BOS. Sementara ada aturan atau ada permen yang menyebutkan bahwa ASN P3K per waktu itu adalah ASN. Itu bang tinggi jadi. Nanti saya tunjukkan. Ya. Baik Bapak Ibu, 2026 kita masih menggunakan Permendikbud nomor 8 tahun 2025. Ini sebenarnya sama dengan tahap 2 tahun ini ya. Tapi kemarin kalau kita kan hanya di perubahan nggak semua kegiatan kita berdasarkan Permendikbud ini karena separuh tahun atau semester 1 masih menggunakan Permendikbud nomor 63 tahun 2022 dan 2023. Nah, itu masih berlaku. Tapi khusus untuk 2026 kita mutlak menggunakan Permendikbud nomor 8 tahun 2025. Masih wajib ya Pak. Kemudian dipertegas lagi oleh SSNJ nomor 9 tahun 2025. Ya, ini penekanan khusus. Cuma saya heran Bapak Ibu, sekarang ini justru SE itu lebih dominan dibandingkan PP Permen undang-undang kan, padahal dasar hukumnya lebih tinggi undang-undang kan, kalau orang hukum ya, tahu saya seperti itu. Tapi sekarang SE justru malah jadi patokan SE. Kita ada SE gitu kan. Kemudian tentang pengadaan barang dan jasa masih tetap menggunakan Permendikbud nomor 18 tahun 2022. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan belanja siplah, banyak kejadian di belanja siplah Bapak Ibu. Bapak Ibu harus merasionalkan waktu belanja. Maksud saya dalam transaksi siplah jangan sampai di jam yang sama Bapak Ibu pesan, di jam yang sama barang datang, jam yang sama juga ditransfer. Itu nampak bahwa barang tersebut ada tujuan dibandingkan pesanan. Seharusnya meskipun Bapak Ibu di Sintang Kota, tetapi misalnya penyajiannya juga di Sintang Kota, tetap perlu waktu. Hari ini pesan misalnya dari penyedia, hari ini memproses, berarti besok yang antar. Setelah diantar Bapak Ibu mesti ngecek kan? Nah, ngecek mungkin lusanya baru berangkat.
kan begitu. Dengan hari yang sama, tanggal yang sama, semua proses itu terlewat. Apalagi buku itu bukan satu barang, banyak buku, ngeceknya bukan mudah. Nah, jadi kejadian yang sudah ada terdeteksi bahwa barang-barang yang dibeli itu lebih datang duluan atau sebelum dipesan barang itu sudah datang baru disuplahkan. Itu terdeteksi. Ketika di audit BPK ketahuan nih laptop ini utang ya. Karena di laptop ini Bapak Ibu, laptop yang Bapak Ibu pakai itu akan ketahuan kapan dia mengaktifkan pertama. Ini misalnya hari ini, kemarin sudah diambil Bapak Ibu dipakai, ketahuan hidupnya kemarin. Nanti utang gitu kan? Kalau tidak utang ya berarti barang itu datang dulu sebelum dipesan. Ada riwayatnya. Jadi kalau Bapak Ibu ambil barang atau hutang atas kejadian itu bisa dijelaskan. Misalnya ini Desember tiba-tiba laptop arkasnya rusak, diservis lebih mahal kurang lebih dengan harga beli atas beli kan. Tapi kan namanya Desember kan ada anggaran lagi hutang dibayarkan tahun depan, itu masih bisa dimaklumi. Tidak ada kejadian seperti itu. Tapi jangan sengaja Bapak Ibu memang hutang dulu baru dibayar, lunasi, dicicil, jangan. Ya, karena barang ini nanti ada namanya nilai penyusutan. Ya, yang barang ini misalnya dibeli hari ini 10 juta, bulan depan bisa turun. Apalagi dari dipakai pasti turun harganya. Ya, ada hitungan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu untuk transport atau satuan biaya atau standar perjalanan itu masih tetap menggunakan Pergub nomor 111 dan 112. Kemudian Bapak Ibu harus bisa membedakan antara transport lokal dengan perjalanan dinas yang sesuai tujuan atau sesuai pergub. Kalau sini yang paling jauh apa sih Pak? Paling jauh dari Kecamatan Citanti sekolah. Batu Lalau desa nggak ya? Desa Kelurahan. Ada jadi gini Bapak Ibu, terkait dengan transport, Bapak Ibu harus melihat yang dikatakan transport lokal itu masih dalam satu kecamatan atau dalam satu desa. Tapi kalau udah keluar, contoh nih, maaf bukan satu desa. Kalau udah keluar, misalnya yang dari seberang, apa kelurahan? Sengkuang. Misalnya Sengkuang mau ke dinas pendidikan. Ini kan masuk kecamatan kita kan, harusnya cari pergub yang dari Sengkuang ke Singkang. Desa apa nih? Dari desa. Bukan desa. Kelurahan. Mertiguna. Sengkuang ke Mertiguna. kan lokal. Betul. Itu harusnya. Pas kanan dulu. Iya, Ibu harus cari pergub yang dari Latihan aspal loh, sampai aspal. Bulu ini Aspal. ke kecamatan kita. Apa juga dari Tertung kan? Tertung kan desa apa ya? Jauh Tertung. Nah, desa Tertung ke kecamatan Sintang. 100 juta. Itu jangan pakai transport lokal yang tidak kasihan ada yang berangkat. Nah, kecuali kalau SD5 kan, kalau itu dari pendidikan ya. Satu juga pokoknya kompleks itulah. Itu masih satu kelurahan. Di 7 di Nah, 9 lokal 60.000 masih dalam satu kelurahan masih. Jadi kalau dari seberang kan beda dengan itu kan beda dengan masing ya. Kasihan nanti saya lihat kan transport dari mana ya? Seberang sana 25.000. Ada yang dari mana ya? Iya, berarti nanti Ibu masih Mengkurai kan? Nah, Mengkurai kelurahan kan Bu? Nah, jadi Mengkurai kecamatan Sintang berapa? Iya, ya pergubnya. Menggunakan transport lokal. Saya lihat, karena saya lihat dari SPC kayak gitu kasihan dengan yang ditugaskan. 25.000, hampir beli es kurang kan? Silakan aja. Campur mangkuk apa Intinya hanya berlaku yang lokal yang satu desa atau Ya. satu kelurahan. Ya, itu Itu lokal intinya ya. ya. Intinya kalau lokal itu Bapak Ibu satu desa atau satu kelurahan itu lokal.
Kalau dia keluar, nanti transportasi kecamatan. Iya, kecamatan. Kalau dinas pendidikan ke kecamatan nih. Contoh misalnya Bapak Ibu kayak yang ini masuk apa? Desa Tanjung Puri. Tanjung Puri kalau yang dari sana, misalnya dari tadi kan, akhirnya itu transport ke kecamatan. Nah, kecamatan. Maju. Nah, macam kami D2 itu kan Tanjung Puri. Mau ke dinas. Dinas itu udah lain kelurahan ya? Iya. Itu berarti menggunakan Kecamatan. kecamatan ya? Selama Kalau ini ya dia semuanya beda lokal semua itu ya. ya, dengan tempat tujuan itu beda. Iya, iya. Kelurahan atau yang masih. Karena saya lihat itu kan beda kelurahan beda. Pokoknya Selisih. kemana-mana masih. Yakin ada kalau dari desa kecamatan. Kalau desa ke desa ada. Kalau desa ke kecamatan ada. Pokoknya kalau udah keluar desa berarti antar kecamatan berarti. Iya, Bukan kecamatan desa ke aja. desa gitu ya. Iya. Kalau desa ke desa tidak ada Pak. Nggak ada ya? Kecuali dari kecuali kalau desa membuat pedesnya boleh digunakan tapi tidak ada. Saya dari S2 nih ke dinas, berarti kan kecamatan. Oke Bapak Ibu, selanjutnya untuk perhitungan dana bos 2026 itu apa namanya menggunakan data Dapodik atau siswa valid per 31 Agustus. Jangan sampai 31 Agustus kemarin Bapak Ibu belum menunjukkan tahun depan ya masalah. Ya. Iya, 1 tahun itu. 1 tahun pasti tidak akan dapat dana bos. Ya. Siswa yang dihitung di sini Bapak Ibu adalah siswa valid. Yang dianggap siswa valid adalah siswa yang punya NISN. Kalau tidak punya NISN tak bisa dihitung. Misalnya siswanya 100, si Dapodiknya yang punya NISN 90 berarti yang itu 91. Jadi jangan kira terlatih selisih karena siswa validnya kurang. Bapak Ibu sebenarnya bisa nengok di perusahaan itu. Nanti siswa valid itu lagi. Silakan bisa dicek yang masuk cut off itu berapa siswanya, itulah dikalikan dengan indeks per siswa per tahun. Jadi nanti karena RKS 2026 belum ada, Bapak Ibu boleh mengecek dulu nih dari siswa yang ada kalikan indeks per siswa per tahunnya kan. Nah, silakan dilakukan. Nanti ketika aplikasinya ada tinggal masukkan. Ya, kalau nanti misalnya Bapak Ibu merencanakan kelebihan ya kurangi, kalau kurang ya tambahkan gitu aja. Kalau harus nunggu dari apa namanya kertas kerjanya ada yang akan selesai. Ya, dan jangan lupa nanti dirapatkan. Ya, jangan lupa dana bos ini dalam penggunaan harus dirapatkan dari rencananya. Karena ini memang sudah ada, dan di sini kan ada. Ini sesuai juga Bapak Ibu. Penyusunan RKS dilakukan melalui rapat dengan melibatkan warga satuan pendidikan atau tim pos, guru dan komite sekolah. Itu jelas. Kalau Bapak Ibu sempat ada rapat dengan mereka, siap-siap aja. Kan? Jadi begini. Ketika kita sudah melakukan ini, siapa tahu ke depan ada komplain dari guru, dari pihak luar. Saya yakin mereka ini tim bos, guru dan komite ini akan tinggal diam. Karena memang mereka benar-benar dilibatkan. Ini tanpa kita minta untuk membantu menjelaskan atau apa namanya membela kita lah istilahnya. Mereka sudah punya inisiatif sendiri karena posisinya memang mereka dilibatkan. Beda halnya kalau misalnya Bapak Ibu kepala sekolah dengan bendahara yang justru hanya berdua, atau bendaharanya aja, atau kepala sekolahnya aja. Jadi ketika nanti ada apa-apa dari pihak luar, ya pasti malah mendukung ya. Dari itu mendukung dari pihak luar. Maka Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan rapat, notulen itu sangat penting. Dan notulennya jangan kopas dan Google. Karena kondisi rapatnya kan sama dengan Google kan. Buat sendiri apa adanya. Contoh nih, dana bos tahun 2000, bangku dana bos tahun 2026 sebesar 100 juta. Sesuai kesepakatan rapat akan digunakan untuk 1 honor
sekian orang, sekian juta. Jadi, kemudian listrik, internet, apa masukkan semua, kemudian ada nggak usul dari peserta rapat? Dari peserta rapat, guru kelas 1 mengusulkan ruangannya ditambah hiasan-hiasan seperti ini. Disetujui nggak? Kalau masih disetujui ada CC itu kan, yang apa namanya notulisnya harus membuat disetujui dengan dana sebesar sekian. Kalau tidak disetujui, kasih alasannya supaya nanti ke depan ketika misalnya di guru kelas 1 ini komplain nih, saya sudah mengusulkan dari dulu nggak pernah apa namanya dikasih, ada catatan kita waktu itu tidak disetujui karena kondisi keuangan tidak cukup atau ada hal lain yang lebih penting gitu. Jadi catatan-catatan kita itulah yang akan menolong kita ya, karena kita Bapak Ibu daya ingat kita ini terbatas ya. Kejadian hari ini aja nanti ditanya belum tentu sama persis menjelaskan kan, makanya kita dibantu dengan catatan seperti itu. Contoh ya kayak apa namanya tabel rapat ya. Jadi siapapun orang atau dari pihak manapun ketika mau menyalahkan itu dan kita memang ada data, memang Bapak Ibu nggak pernah ada datang, semua diurus sendiri ya, wajar aja, tinggal nyerah. Jadi kan kalau ada yang komplain ya udah terima nasib kan, karena kita tidak pernah mempersiapkan. Jadi saya yakin tidak semua kondisi sekolah seperti itu, tapi akan lebih baik kita jaga-jaga. Nah, sekarang ini seperti ini kan viralkan kan, karena kita Bapak Ibu yang mohon maaf mantan pejabat yang bisa masuk bagi kelas kita ya, kita harus nah, hal-hal yang saya lakukan ini Bapak Ibu itu atas kejadian-kejadian yang sebelumnya. Misalnya gimana sih cara supaya kita nanti ke depan tidak ada masalah, kalau misalnya ada masalah adalah yang membantu kita atau bisa menjelaskannya. Cara-cara ini saya pakai supaya ketika ada sesuatu terjadi kita masih nyari data ada pelindung, karena yang nanti akan menjawab atau melindungi Bapak Ibu ya data yang Bapak Ibu punya. Udah, mohon maaf, urusan dengan itu siapa mau memiliki? Tidak ada, tidak akan ada kecuali diri kita sendiri. Ya, silakan di keuangan biarpun kecil sekalipun, karena ini keuangan negara Bapak Ibu, kita harus mempertanggungjawabkan. 1 rupiah pun harus benar, karena 100 juta tanpa 1 rupiah tidak bisa kan? Jadi, kadang Bapak Ibu ada yang menyepelekan kecil hanya sekian ratus rupiah dibulatkannya, atau misalnya pakai uang pribadi saya tidak bisa, dalam uang tidak bisa seperti itu. Kalau angkanya ganjil ya harus ganjil, angkanya genap ya harus genap, dan buktinya harus ada. Tidak bisa namanya pembulatan atau pembulatan tidak ada. Karena saya pun ketika di audit BPK selisih 0, pun tetap dicari, ditanya di mana di selisihnya, sekolah mana, di anggaran apa, harus ketemu. Tidak bisa dibangun indah untuk bulatkan, tidak bisa. Hanya kondisi rekening Bapak Ibu yang ada 0,0 biarkan aja di situ. Ada yang mau diambil untuk apa sih? Untuk apa? Ada nggak duitnya? Nah, kebanyakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu narik uang itu jangan berpatokan kepada CS-nya. Biasanya kan Bapak Ibu nanya, malah Bapak Ibu yang punya uang sekolah itu malah nanya nih, berapa bisa ditarik? Kan lucu. Bapak Ibu yang megang rekeningnya, megang ceknya, dananya dana Bapak Ibu, tanya pula ke CS. Kalau CS kan terserah nih. Misalnya di situ ada 100 juta, mau tarik 100 juta silakan. Selagi tidak melanggar aturan bank. Tapi yang tahu kan kita nih. Di situ ada misalnya ada uang 100 juta, ternyata 5 jutanya itu temuan yang belum dianggarkan. Kita harus tariknya 95 juta. Ya tarik 95 juta. Yang malah nanya CS berapa bisa ditarik. Kalau nanya CS pasti bilang 100 juta bisa ditarik. Kan kita yang tahu kendalinya itu ada di kita. Ya, ya. Karena kejadian-kejadian seperti itu sering dengan alasan CS bilang suruh nolkan. Saya sih tidak yakin bahasa itu. Karena komunikasi kami dengan bank itu sangat terjaga. Sering Bapak Ibu datang, ada pernah tanpa kami tanda tangan di
orang mana dipercaya? Ada sekolah ini mencairkan tapi belum ada tanda tangan dari dinas, masih kurang satu, suruh balik. Kan? Pasti nanya ke saya dari kasihnya itu yang ada di sebelah tes. Benarnya di sini. Jadi kalau belum lengkap mohon jangan di cairkan atau mohon sekolah ini blokir dulu. Bisa kami lakukan. Tapi apa hal itu dilakukan kalau memang Bapak Ibu memang sudah waktunya haknya untuk menjaga silakan nanti. Tapi harus sesuai dengan aturan atau waktu yang ada.